warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat video tentang tugas di SBD yang penampu Pak Didi Nurfrizal. Perkenalkan, nama saya Uda Fitra, NIM 2403-1087. Saya Ilham Hidayat Rahab, NIM 2403-1059. Saya Alfonso Sinalu, NIM 2403-1082. Saya Ariel Ginting, NIM 2403-1085. Kenalkan, nama saya Alvin Sofran, saya dari kelas PJKN 3B. Saya 2403-1084. Baik, pertanyaan yang kami tanyakan kepada abang tersebut ialah bagaimana peran gotong royong dalam memperkuat hubungan sosial di masyarakat? Jadi peran gotong royong sangat berperan dalam masyarakat. Dalam artian gotong royong bisa membantu satu sama lain untuk mempermudah agenda atau kegiatan dalam masyarakat agar masyarakat lebih rukun dan harmonis agar terjaga dari lingkungan yang aman. Baik, yang kedua, apa dampak media sosial terhadap interaksi sosial antar warga di lingkungan sekitar? Adapun dampak media sosial terhadap lingkungan sekitar ada dampak positif dan negatif. Jadi dampak positif memudahkan antar individu ataupun masyarakat dalam berkomunikasi, baik dari bidang sosial ataupun dalam pendidikan. Namun dampak negatifnya sering memunculkan stigma-stigma negatif seperti banyaknya hoax tertentu dalam masyarakat yang terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki etika ataupun ilmu pengetahuan yang mendalam. Baik, pertanyaan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ariel. Bagaimana cara mengatasi konflik sosial yang sering muncul di masyarakat? Adapun cara mengatasi konflik dalam masyarakat seperti etnis mungkin lebih mendalami membuat kerukunan antar masyarakat agar bisa saling menghargai, saling mengayomi dan saling menyayangi satu sama lain agar menghindari terjadinya konflik antara satu sama lain. Pertanyaan yang keempat, sejauh mana pentingnya toleransi dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat? Jadi toleransi ini menurut saya sangat penting untuk menjalin toleransi antara satu sama lain, baik kerukunan masyarakat, bermasyarakat ataupun beragama. Jika toleransi ini kita jaga, mungkin akan menjadikan hidup yang rukun, damai dan tentram untuk satu sama lain antara masyarakat, individu, umat beragama. Baik, pertanyaannya itu apa peran pemuda dalam pembangunan sosial di lingkungan masyarakat? Baik, peran pemuda dalam pembangunan lingkungan masyarakat sangat penting untuk membangun integritas ataupun regenerasi untuk kedepannya. Pemuda ini sangat strategis dan sangat penting dalam membangun masyarakat baik dari kalangan anak-anak ataupun orang tua karena akan berperan sebagai penerus sebagai nusa dan bangsa. Satu lagi itu pertanyaannya, bagaimana cara masyarakat melestarikan yang saya rasa agar masyarakat tetap melestarikan budaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tetap menjaga dan melestarikan budaya itu dalam hari-hari besar ataupun peringatan-peringatan tertentu dan membuat seperti budaya-budaya seperti kayak pameran-pameran ataupun mensebarluaskan antar budaya karena budaya ini kan salah satu aset dari nusa dan bangsa kita sendiri. baik, mungkin Ya, oke. Apa manfaat gotong royong bagi hubungan antar warga? Gotong royong itu buat kita bersama-sama, saling kerjasama untuk mengerjakan lingkungan kita, membersihkan lingkungan kita agar kita sama-sama bisa hidup sehat dan bersih di suatu lingkungan. Benar? Oke,
Apa tantangan terbesar dalam menjaga kebersamaan di lingkungan masyarakat? Tantangan terbesarnya udah pasti kita kan beda-beda suku atau agama, pasti ada pro dan kontra antara kita satu sama lain. Ibaratnya misalnya kita punya pendapat yang ini tapi yang lain yang ini, tapi ya itu semua tinggal lagi bermusyawarah satu sama lain kan. Kalau misalnya masalah handphone ini juga ada tantangannya berat. Ada lah. Karena apa? Ada juga orang yang belum sama sekali mengenal gadget. Ada juga yang terlalu berlebihan, mungkin dia posting atau apa di setiap sudut masyarakat, ada yang belum tahu dengan itu, ya dia merasa risih atau terganggu, itu pasti ada kan gitu kan. Jadi memang gadget ini ibaratnya ada juga lah pro dan kontranya gitu. Bagaimana pendidikan dapat membantu masyarakat menjadi peduli lingkungan? Kalau menurut saya sih untuk pendidikan yang sekarang atau petugas-petugasnya kalau bisa bersosialisasi juga lah di suatu lingkungan. Untuk apa? Untuk lebih mengetahui gitu di lingkungan itu apakah sudah memang benar-benar pendidikan itu sudah diketahui atau dipahami gitu kan. Kalau dia tidak ke masyarakat atau hanya di sekolah-sekolah, otomatis kan nggak semua juga orang sekolah kan gitu kan. Nah, apalagi orang-orang yang mungkin pada umumnya yang lansia gitu kan, pasti nggak tahu kan perkembangan zaman pendidikan modern sekarang. Jadi menurut saya harus ada sosialisasi ke lingkungan-lingkungan. Baik, cukup sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.